Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perjalanan kita untuk menggali hikmah dan keteladanan dari seorang tokoh muslim yang luar biasa, yaitu Kiai Haji Abdul Jalal Jogopaten Kalioso Kalijambe. Mari kita telusuri jejak-jejak beliau dan menemukan bagaimana ajaran dan prinsip-prinsip yang beliau anut, serta jasa beliau dalam pengembangan ajaran Islam, sehingga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Ilina Kuya Qurani Hidayat. Saya Ikvina Jalianti. Saya Nuri Agustin Alia Wardani. Saya Fiona Puririndiani. Saya Inayatul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai perjalanan menelusuri jejak Kiai Haji Abdul Jalal Jogopaten Kalioso Kalijambe. Oke, let's go. Inilah Masjid Jami Kiai Abdul Jalal Awal di Dukuh Kalioso Jogopaten, Desa Sekarangkung, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Mari kita mulai perjalanan kita. Masjid Kiai Haji Abdul Jalal Awal ini bukan hanya sebuah bangunan bersejarah, tetapi juga menjadi penjaga tradisi dan kearifan lokal yang kental. Sebagai salah satu masjid tertua di Sragen, keberadaannya tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menyimpan sejarah yang kaya. Dibangun atas perintah Sri Susuhunan Pakubuwono IV pada tahun 1790 Masehi, masjid ini memiliki nilai historis yang tinggi. Kontribusi dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik masjid, tetapi juga dalam memberikan pusaka-pusaka berharga, termasuk tombak dan mimbar khutbah yang dipercayai berasal langsung dari keraton. Banyak elemen arsitektur dan perlengkapan dalam masjid ini merupakan pemberian langsung dari Pakubuwono IV. Bahkan sampai saat ini, pusaka-pusaka tersebut masih terawat dengan baik dan dihormati. Kisah tentang Kiai Abdul Jalal Awal yang awalnya dikenal sebagai Bagus Turmudli menambah nuansa mistis dan religius dalam narasi masjid ini. Dikatakan bahwa setelah ditunjuk oleh Pakubuwono IV untuk memimpin sholat gerhana, Bagus Turmudli kemudian diutus untuk menyebarkan ajaran Islam di wilayah Pardikan Kalioso. Dengan tekad dan semangat, ia membangun masjid dan tempat tinggal di tengah hutan belantara, menandai awal dari sejarah masjid ini. Masjid Jami Kiai Abdul Jalal Awal bukan hanya sebuah tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol keberanian, ketekunan, dan kebijaksanaan spiritual. Melalui warisan sejarah dan tradisi yang dijaga dengan baik, masjid ini tetap menjadi tempat yang disucikan oleh pengunjung dan menjadi pusat kegiatan keagamaan yang berarti bagi masyarakat Sragen. Teman-teman, kontribusi Kiai Haji Abdul Jalal dan putra wayangnya dalam pendidikan juga cukup besar, yaitu dengan mendirikan Yayasan Umat Islam Kalioso atau YAUMIKA. Mari kita lihat madrasah dan pondok pesantren. Setelah Kiai Haji Abdul Jalal wafat, maka para putra wayah Kalioso melanjutkan perjuangan dakwah Islamiyah dan meneladani jejak leluhurnya dengan upaya mendirikan sebuah yayasan
yang diberi nama Yayasan Umat Islam Kalioso atau Yaumika. Dengan adanya yayasan, maka lembaga pendidikan yang ada di Kalioso telah menjadi madrasah yang resmi dan diakui oleh pemerintah. Lembaga pendidikan yang dibawahi oleh Yaumika diantaranya adalah Pondok Kyai Abdul Jalal Kalioso, Madrasah Diniyah Yaumika, Madrasah Ibtidaiyah Yaumika, Madrasah Sanawiyah Yaumika, Madrasah Aliyah Yaumika atau sekarang menjadi Mantiga Sragen, dan SPIAIN. Yayasan ini memiliki peranan serta pengaruh yang cukup besar dalam sejarah peradaban umat Islam yang ada di wilayah Kecamatan Kalijambe. Hal ini terbukti dengan adanya kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti keagamaan, pendidikan, serta terwujud masyarakat yang sejahtera. Ini adalah kompleks pemakaman Kyai Abdul Jalal Awal yang terletak di belakang masjid. Mari kita ziarah ke makam ini. Makam Kyai Haji Abdul Jalal Jogopaten Kalioso, Kalijambe merupakan salah satu situs bersejarah yang dihormati di Kalijambe, Sragen, Jawa Tengah, Indonesia. Makam ini menjadi tempat peristirahatan terakhir seorang ulama yang dihormati dan dianggap sebagai wali Allah oleh masyarakat setempat. Selain makam Kyai Haji Abdul Jalal, di kompleks makam ini juga terdapat banyak makam dari keturunan beliau. Seiring berjalannya waktu, setelah beliau wafat, makamnya dijadikan tempat ziarah bagi para peziarah yang ingin mengambil berkah spiritual yang mencari petunjuk kehidupan. Sejarah makam ini terus dijaga dan dirawat oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari warisan budaya dan spiritual yang mereka anut. Meskipun telah berlalu puluhan tahun sejak wafatnya, warisan Kyai Abdul Jalal tetap hidup dan memberikan inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya untuk mengikuti jejak kebaikan dan keteladanan yang beliau tinggalkan. Teman-teman, perjalanan kita selanjutnya adalah ke Sendang Silumut. Oke, let's go! Sendang Silumut terletak kurang lebih 1 km dari Masjid Jami Kyai Abdul Jalal Awal. Salah satu hal menarik adalah cara Kyai Abdul Jalal Awal mendatangkan air dari Sendang Silumut untuk keperluan masjid. Meskipun sungai juga tersedia di dekatnya, konon dengan menggunakan kekuatan spiritual, meskipun letak Sendang Silumut lebih rendah dari Masjid Kyai Abdul Jalal, beliau mampu mengalirkan air dari sendang tersebut ke belumbang di sekitar masjid, menciptakan sumber air yang bersih dan suci untuk kebutuhan beribadah. Tradisi dan kepercayaan lokal yang terkait dengan Sendang Silumut juga tetap terjaga hingga saat ini. Meskipun belumbang tempat mandi tradisional telah digantikan dengan fasilitas wudhu modern, cerita-cerita tentang keajaiban air dari sendang tersebut masih hidup dalam ingatan masyarakat setempat.
Mari kita telusuri. Kali Cemoro ini menjadi salah satu saksi Kiai Abdul Jalal ke-1 ketika mengawali perjalanan pencarian ilmu agama dan dakwahnya yang membawa beliau ke berbagai pondok pesantren di Surabaya, Semarang, dan akhirnya ke pondok pesantren Mojo Badran di sebelah barat Tegal Gondo. Di sana, Kiai Abdul Jalal ke-1 menjadi murid dari Kiai Jamal Qorib dan kemudian diambil menjadi menantu olehnya. Pada suatu waktu, gurunya dan juga mertuanya memerintahkan Kiai Haji Abdul Jalal ke-1 untuk menyebarkan ilmunya ke daerah utara Surakarta. Bersama dengan beberapa teman termasuk Kiai Abdullah dari Jawa Timur. Mereka memulai perjalanan dari Mojo Badran melewati Surakarta dan bergerak ke arah timur mengikuti aliran Kali Cemoro. Mereka tiba di sebuah tempat yang disebut Watu Soye atau Watu Suci yang terletak di tengah Kali Cemoro. Di atas batu ini, Kiai Abdul Jalal ke-1 sering ibadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa waktu tinggal di Watu Soye, Kiai Abdul Jalal ke-1 mendapat ilham untuk melanjutkan perjalanan ke Gerasak yang terletak di sebelah selatan Masjid di Kalioso. Disinilah Kiai Abdul Jalal ke-1 merasa bahwa inilah tempat yang sebenarnya dituju dalam perjalanannya. Dengan penuh keprihatinan dan ilham dari Allah, Kiai Abdul Jalal ke-1 menetap di tempat ini dan menjadikannya pusat penyebaran ilmu dan kearifan Islam, yang kemudian berkembang menjadi kawasan Kalioso yang kita kenal saat ini. Inilah pelajaran kita hari ini untuk menelusuri jejak Kiai Haji Abdul Jalal. Semoga memberikan banyak manfaat sehingga dapat mengaktualisasikan nilai luhur yang dikembangkan oleh Kiai Haji Abdul Jalal. Amin. Selamat hari jadi ke-278 Kabupaten Sragen. Semoga semakin maju dan sejahtera. Yes!